Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Divana Dioptra Amrullah dengan NPM 210310101045 dari Paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-7 praktikum kimia fisika, yakni adsorpsi isotermal. Sebelumnya saya dari grup C, sesi C2. Untuk yang pertama, dari tujuan praktikum adsorpsi isotermal, yakni yang pertama adalah untuk mencari data adsorpsi isotermal dari suatu zat adsorpsi dari suatu larutan pada proses solid, kemudian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap proses adsorpsi, dan untuk menentukan adsorpsi isotermal menurut persamaan Langmuir dan Freundlich. Di sini terdapat prosedur dalam percobaannya. Yang pertama adalah menyiapkan 6 buah Erlenmeyer, kemudian dibersihkan dan keringkan. Kemudian buat larutan asam asetat dengan konsentrasi 2N sebanyak 100 ml, kemudian titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N, dan tambahkan indikator PP di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat. Kemudian buat larutan asam asetat dengan konsentrasi 4, 8, 16, dan 32, masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengecerkan asam asetat 2N. Masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan, dan jangan lupa memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. Pada setiap Erlenmeyer, masukkan 50 ml asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan. Setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator PP di Erlenmeyer yang berisi filtrat, lalu titrasi 10 ml asam asetat 2N, 4N, 8, 16, 32 dengan menggunakan NaOH 0,1 N, sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Untuk filtrat yang lebih pekat, cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Titrasi dilakukan sampai warna filtrat berubah menjadi merah muda. Di sini terdapat pengertian adsorpsi dan adsorpsi isotermal. Yang pertama, adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya molekul ion maupun atom pada permukaan dan menghasilkan lapisan tipis dari adsorbat. Adsorbat yakni zat yang diserap pada permukaan adsorben atau zat yang menyerap. Sedangkan adsorpsi isotermal menyatakan variasi adsorben dan adsorbat yang terjadi dalam larutan pada suhu konstan. Terdapat tipe-tipe adsorpsi isotermal. Yang pertama adalah Freundlich. Menurut Freundlich, bahwa adsorpsi jenis ini terjadi pada beberapa lapis dan ikatannya tidak kuat. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui kapasitas adsorben dalam menyerap air. Sedangkan adsorpsi isotermal menurut Langmuir terjadi tanpa disertai oleh interaksi molekul-molekul adsorbat. Persamaan Langmuir digunakan untuk menghitung kapasitas adsorben maksimum yang terjadi akibat lapisan tunggal pada adsorbat pada permukaan adsorben. Terdapat perbedaan adsorpsi fisika dan kimia. Untuk fisika, adsorpsi fisika disebabkan gaya van der Waals, penyebab terjadinya kondensasi gas untuk membentuk cairan yang ada pada permukaan adsorben. Sedangkan adsorpsi kimia, yaitu adsorpsi yang terjadi reaksi antara zat yang diserap dengan adsorben. Banyaknya zat yang terabsorpsi tergantung pada sifat khas zat padatnya yang merupakan fungsi tekanan dan suhu. Terdapat perbedaan adsorpsi, absorpsi, dan desorpsi. Untuk adsorpsi adalah zat yang diserap hanya pada permukaan saja. Untuk absorpsi, zat yang diserap masuk ke dalam adsorben. Sedangkan desorpsi yakni terlepasnya partikel adsorbat dari permukaan adsorben. Peristiwa desorpsi dapat menandakan bahwa telah terbentuknya kondisi kesetimbangan yang dinamis pada proses adsorpsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada percepatan ini adalah yang pertama, luas permukaan. Semakin luas adsorben, maka semakin banyak zat yang teradsorpsi.
Kemudian jenis adsorbat mempengaruhi peningkatan polarisabilitas. Dan kemudian konsentrasi, semakin besar konsentrasi adsorbat, maka semakin banyak jumlah substansi yang terkumpul. Kemudian terdapat temperatur, di sini apabila temperatur ditingkatkan, maka dapat meningkatkan daya serap. Pengaplikasian pada adsorpsi isotermal yaitu digunakan untuk menghilangkan polutan organik maupun anorganik dan air. Karbon aktif banyak digunakan dalam bidang industri karena merupakan adsorben paling umum untuk pengolahan limbah. Terdapat beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam praktikum ini adalah kenapa suatu adsorben mampu menyerap adsorbat? Di sini adalah karena adsorben merupakan salah satu media penyerap yang dalam hal ini merupakan senyawa karbon dan memiliki ciri permukaannya berongga. Pada permukaannya berongga terdapat adsorbat dicampur, maka adsorben dapat menyerap adsorbat melalui dinding. Kemudian pengaruh karbon aktif dalam proses adsorpsi itu apa sih? Yaitu bahwa semakin besar luas permukaan karbon aktif akan semakin banyak adsorbat yang dapat teradsorpsi. Kemudian apa sih alasan menggunakan karbon aktif? Yakni karena karbon aktif merupakan salah satu jenis adsorben, di mana struktur atom karbonnya adalah struktur karbon, yang di mana sebagian besar terdiri dari karbon bebas dan memiliki rongga, sehingga mempunyai daya serap yang baik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.